Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di video kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video pembelajaran mata kuliah teori bilangan dengan topik faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil atau yang lebih kita kenal dengan FPB dan KPK. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dwi Nur Aziza dengan NPM 25030600082. Dan saya, Naila Sarafina Hanifati dengan NPM 25030600022. Saya Lutfia Fadaila dengan NPM 25030600054. Saya Zuhul Azhar dengan NPM 25030600150. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini. Yang pertama, mampu menentukan definisi FPB dan KPK. Yang kedua, mampu membuktikan teorema yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan terkait FPB dan KPK. Nah, udah siap kan? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Masuk materi yang pertama, yaitu definisi 1 yang berbunyi, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka suatu bilangan bulat disebut faktor persekutuan dari A dan B apabila D membagi A dan D membagi B. Selanjutnya, definisi yang kedua. Jika A dan B bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya bukan sama dengan 0, maka FPB dari A dan B diberi simbol dalam kurung A, B adalah suatu bilangan bulat positif. Misal, D yang memenuhi D membagi A dan D membagi B. Jika E membagi A dan E membagi B, maka E kurang atau sama dengan D. Selanjutnya kita masuk ke teorema 1. Jika FPB dari A, B sama dengan D, maka FPB dari A dibagi D, B dibagi D sama dengan 1. Baik, berikutnya ada teorema 2, di mana teorema 2 berbunyi, jika A dan B bilangan bulat dengan A lebih dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan bulat Q dan R yang memenuhi B sama dengan Q kali A ditambah R, di mana B merupakan bilangan yang dibagi, Q hasil bagi, A merupakan pembagi, dan R merupakan sisa bagi, dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari A. Selanjutnya ada teorema 3 dan teorema 4. Teorema 3 berbunyi, jika B sama dengan Q dikali A ditambah R, maka FPB dari B dan A akan sama dengan FPB dari A dan R. Lalu teorema 4 berbunyi, jika A dan B dua bilangan bulat, maka FPB A dan B akan sama dengan FPB dari A dan B min A, sama dengan pula dengan FPB B dan A min B. Berikutnya teorema 5 berbunyi, jika A dan B bilangan bulat tidak 0, maka ada bilangan bulat X dan Y, sedemikian sehingga A dikali X ditambah B dikali Y akan sama dengan FPB A dan B. Definisi 3. Definisi 3 menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil. Misalkan, A dan B merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat M disebut kelipatan persekutuan dari A dan B jika A membagi M dan B membagi M. Selanjutnya definisi 4. Definisi 4 membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua bilangan bulat tak 0 A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, A membagi M
dan B juga membagi M. Artinya, M merupakan kelipatan dari A dan B. Yang kedua, jika ada bilangan C yang juga merupakan kelipatan persekutuan, maka nilai M harus lebih kecil atau sama dengan C. Jadi, M adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Teorema 6 menyatakan bahwa jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tak nol, A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C. Selanjutnya ada teorema 7. Teorema 7 ini berisi apabila C lebih besar dari 2 dan 0, maka CA dan CB sama dengan C dikali A dan B. Selanjutnya ada teorema 8. Teorema 8 ini, jika A dan B merupakan bilangan bulat positif, maka A, B dikali A, B sama dengan A dikali B. Selanjutnya kita memiliki beberapa latihan soal yang kita akan bahas secara acak. Kita akan membahas nomor 2 terlebih dahulu. Tentukan FPB dari 1525 dan juga 425. Ini menggunakan teorema yang kelima ya. 1525 sama dengan 3 dikali 425 ditambah 250, maka FPB dari 1525,425 sama dengan FPB dari 425,250. Selanjutnya, 425 sama dengan 1 kali 250 ditambah 175, maka FPB dari 425,250 sama dengan FPB dari 250,175. Selanjutnya, 250 sama dengan 1 dikali 175 ditambah 75, maka FPB dari 250,175 akan sama dengan FPB dari 175,75. Selanjutnya, 175 sama dengan 2 kali 75 ditambah 25, maka FPB dari 175,75 sama dengan FPB dari 75,25. Selanjutnya, 75 sama dengan 3 kali 25 ditambah 0, maka FPB dari 75,25 akan sama dengan FPB dari 25,0. Maka FPB-nya 25, karena di akhir 75 sama dengan 3 kali 25 ditambah 0. Akhirnya itu harus suatu bilangan yang ditambahkan dengan 0. Jadi FPB-nya adalah 25. Selanjutnya kita ada latihan soal nomor 4. Diketahui FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Gunakan teorema FPB A dan B dikali KPK A dan B sama dengan A dikali B untuk menentukan KPK dari 24 dan 36. Untuk penyelesaiannya, FPB dari A dan B dikali KPK A dan B akan sama dengan A dikali B, di mana FPB-nya telah diketahui yaitu 12, sementara KPK-nya belum, akan sama dengan 24 dikali 36, di mana 24 dikali 36 sama dengan 864, sehingga KPK-nya akan sama dengan 864 dibagi 12. Jadi KPK sama dengan 72. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini saya mengambil latihan soal nomor 3. Jika B sama dengan QA ditambah R, maka B, A sama dengan A, R. Nah, tentukan FPB dari 84 dan 30 dengan menulis 84 sebagai B. Menjawab soal nomor 3 yaitu dengan membagi 84 dengan 30. 84 dibagi 30 yaitu menghasilkan 2 dan masih sisa 24. Selanjutnya langkah kedua yaitu membagi 30 dengan sisa 24. 30 dibagi 24 menghasilkan 1 dan masih sisa 6. Selanjutnya ada 24 membagi 24 dengan hasil sisa 6. Jadi 24 dibagi 6 yaitu menghasilkan 4 dan tidak ada sisa. Jadi FPB dari 84 dengan 30 yaitu adalah 6. Selanjutnya latihan soal nomor 7. Diketahui bahwa A sama dengan 12 dan B sama dengan
18. Lalu diminta menentukan himpunan kelipatan persekutuan C yang memenuhi syarat 100 kurang dari C kurang dari 200. Selain itu, kita juga diminta membuktikan bahwa setiap C habis dibagi oleh KPK dari 12 dan 18. Langkah pertama yaitu mencari KPK dari 12 dan 18. Faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3, dan faktor dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2, sehingga KPK 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Berdasarkan teorema 5, semua kelipatan persekutuan atau C harus merupakan kelipatan dari 36. Selanjutnya kita mencari kelipatan 36 yang berada di antara 100 dan 200. Terdapat beberapa kelipatan 36 yaitu 36, 72, 108, 144, 180, dan 216. Dari kelipatan tersebut, yang berada di antara 100 dan 200 adalah 108, 144, dan 180. Jadi kelipatan persekutuannya adalah C sama dengan 108, 144, dan 180. Semua bilangan tersebut terbukti habis dibagi 36 sehingga sesuai dengan teorema 5. Baik teman-teman, tidak terasa kita telah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Demikianlah pembahasan FPB dan KPK dalam mata kuliah teori bilangan. Kami berharap video ini dapat membantu teman-teman semua untuk dapat memahami materi dengan lebih baik. Kami kelompok 2 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.